Assalamualaikum sahabat Takitu, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa jangan lupa subscribe dan share video ini, agar kanal YouTube ini berkembang dan kita bisa bersumbangsi mencerdaskan orang sekitaran kita. Tidak lupa selalu berdoa untuk ibu bapak kita. Baiklah kita lanjut ke materinya, tidak menunggu lama kita langsung saja materinya. Materi hari ini akan diberi judul Rusaknya Negara Akibat Ulah Bangsanya Sendiri. Sekali lagi judulnya adalah Rusaknya Negara Akibat Ulah Bangsanya Sendiri. Mari kita bahas. Rusaknya negara sering terjadi akibat beberapa hal. Namun kebanyakan sering terjadi akibat ulah rakyatnya sendiri. Banyak contoh dan banyak fakta yang bisa dicari dari beberapa sumber yang bisa dipercaya, seperti contoh Libya, Irak. Kedua negara tersebut salah satu contoh akibat gagalnya rakyat yang memahami tentang bernegara. Rakyat dipaksa membenci pemerintahnya, dan pada akhirnya negara tersebut dikudeta oleh rakyatnya sendiri. Namun sayang setelah berhasil mengambil alih pemerintahan, mereka kebingungan untuk menjalankan pemerintahan. Yang artinya mereka belum siap bahkan tidak mampu bangkit dari keterpurukan yang mereka buat sendiri. Sementara tidak ada yang lebih tahu tentang suatu negara kecuali bangsa mereka sendiri. Itulah mengapa negara yang kuat adalah negara yang dimana negara tersebut memiliki rakyat yang bersatu dengan negaranya, dan memiliki akar budaya yang kuat. Ini disebabkan rakyat mereka terlalu percaya terhadap pihak luar, atau pihak asing tentang pemikiran negaranya. Sementara tidak ada yang lebih tahu tentang suatu negara kecuali bangsa mereka sendiri. Itulah mengapa negara yang kuat adalah negara yang dimana negara tersebut memiliki rakyat yang bersatu dengan negaranya, dan memiliki akar budaya yang kuat. Indonesia sebenarnya pernah mengalami hal yang sama, karena dijebak oleh konsep trias politika, di mana pada saat itu mencegah Indonesia agar pemimpin negara tidak memiliki kekuatan absolut. Apa itu trias politika? Trias politika adalah konsep politik yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan negara yang absolut. Namun konsep ini salah satu bentuk konsep di mana konspirasi tersembunyi bisa dilakukan. Contoh para konspirator akan mudah mengutak-ngatik suatu negara apabila dalam pelaksanaannya tidak diawasi secara mendalam. Karena dari sisi yudikatif, eksekutif, dan legislatif tidak dijadikan satu kesatuan utuh. Contoh kecil, ketika eksekutif dan yudikatif kuat, maka legislatiflah yang akan disusupi oleh konspirator. Seperti yang terjadi pada saat ini di negara Indonesia. Hal ini sudah diprediksi oleh para pengamat ahli, bahkan intelijen yang ada di negara lain maupun negara Indonesia. Karena legislatif mereka yang disusupi, pada akhirnya beberapa orang yang terkait di dalam legislatif lebih mudah menggiring massa yang begitu banyak untuk membantu para pihak konspirator. Dan alhasil mereka yang terjebak, akan melakukan tindakan anarkis untuk menyulut kekacauan, padahal mereka sendiri pun tidak paham dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dapat disimpulkan mereka terjebak dalam konspirasi yang dibuat. Dengan demikian pemikiran mereka bahwa negara ini rusak, ternyata mereka sendirilah yang menjadi pelaku perusak bangsa dan negara. Namun demikian mereka sendiri tidak pernah mau mengakui perbuatannya. Pada umumnya mereka sudah melakukan tindakan dengan kategori makar politik. Apa itu makar dalam politik? Secara harfiah makar adalah bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan cara lainnya. Sementara ketika mereka dianggap makar, mereka akan membantah, dengan berdalih kebebasan berpendapat dan pengakuan demokrasi, negara kita sudah menjalankan demokrasi, pemilihan dilakukan secara terbuka, namun mereka yang terjebak tetap tidak mematuhi hasil. Itulah mengapa judul materi hari ini adalah, yang merusak negara ternyata bangsa sendiri. Dan itu sesuai dengan yang diprediksi oleh Bung Karno selaku founding father kita. Baiklah sahabat jangan lupa dapatkan informasi terupdate dari kami. Dan jangan lupa teruslah berdoa agar kita dan bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum sahabat Takitu.